Pemerintah Provinsi Gorontalo terus bergerak untuk meneguhkan pencapaian pembangunan dalam mewujudkan masyarakat yang maju, unggul, dan sejahtera. Sebagaimana visi misi RPJMD 2017-2022. 10 tahun kepemimpinan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim, kinerja pembangunan daerah menunjukkan perkembangan yang nyata. Dari sisi indeks pembangunan manusia di tahun 2012 sebesar 64,16 poin dan di tahun 2021 mencapai 69 poin. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo selama 10 tahun terakhir berada di atas rata-rata nasional, yaitu di atas 6%. Meskipun di tahun 2020 mengalami pelambatan, namun pada triwulan 3 2021 tumbuh positif mencapai 3,4%. Kemiskinan di tahun 2012 sebesar 17,22% dan tahun 2021 sebesar 15,68%. Mengalami sedikit kenaikan sebagai dampak pandemi COVID-19, di mana tahun 2019 kemiskinan Gorontalo berhasil turun mencapai 15,31%. Selama 10 tahun terakhir telah berhasil menekan inflasi, di mana tahun 2012 sebesar 5,31% dan di tahun 2020 pada posisi 0,81%. Sektor infrastruktur menjadi yang paling terasa di periode pemerintahan Rusli Idris. Salah satunya dengan mendorong pembangunan beragam pembangkit listrik, mulai dari PLTU Anggrek hingga PLTU Paguat. Krisis listrik Gorontalo terjadi hingga tahun 2012. Usai diumumkan menang pada sengketa pilkada di Mahkamah Agung tahun 2012, Rusli menemui Direktur PLN untuk melobi agar PLTU Anggrek 2 kali 25 megawatt yang bermasalah itu dan akan dipindahkan pembangunannya di Sumatera agar tetap berlanjut. Pembangunan PLTU itu terap berlanjut meski pembangunannya baru rampung sekitar tahun 2018. Ada juga proyek listrik 35.000 megawatt yang dicanangkan Presiden Jokowi, salah satunya diresmikan di Kabupaten Pohuwato hasilnya hingga akhir periode pertama. Sebagai gubernur tahun 2017, krisis listrik sudah teratasi. Ada juga pembangunan Bandara Jalaluddin Gorontalo, Bendungan Randangan, Rumah Sakit Ainun Habibie, serta yang paling prestisius, yakni pembangunan jalanan Gorontalo Outer Ring Road atau GOR. Jalan GOR menjadi salah satu yang prestisius karena dinilai oleh sebagian kalangan sebagai ide yang gila. Jalan sepanjang 32 km itu dinilai mustahil bisa dikerjakan karena perencanaan keuangannya ditaksir mencapai 8 triliun rupiah, 4 kali lipat dari APBD tertinggi pemerintah Provinsi Gorontalo saat ini. Sektor pertanian dan peternakan melalui pemberian bantuan benih unggul, pengelolaan Brigade Al-Sintan, program bajak gratis, bantuan ternak sapi, peningkatan produksi pertanian sebesar 299.758 ton. Produksi jagung mencapai 1,5 juta ton, mengalami peningkatan dibanding tahun 2020. Di sektor kelautan dan perikanan untuk mendorong peningkatan nilai produksi perikanan, telah banyak hal yang dilakukan, antara lain bantuan perahu fiber sebanyak 659 unit atau sebanyak 1.977 orang penerima manfaat, bantuan kapal Inkamina
atau Mina Maritim 30 JT sebanyak 36 unit atau sebanyak 3.459 orang penerima manfaat. Bantuan motor bercoolbox sebanyak 582 unit untuk 582 orang penerima manfaat. Saya ke Pak Hendra Yasin. Silakan Pak Hendra. Terima kasih Pak Hadi. Bung Hadi kalau saya bilang kalau untuk di Forum Demokrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya atas nama pribadi dan Pusat Kajian Sosial Demokrasi dan Kebijakan Publik Yain Sultan Aman Mukhtar mengucapkan taqabbalallahu minkum, mohon maaf lahir dan batin kepada Pak Ishak Liputo, ya, Pak Amin, Pak Hadi, dan seluruh kru Mimosa TV dan para pimpinan partai, seluruh bapak-bapak ibu yang ada di tempat ini, sekali pemirsa Mimosa TV yang ada di rumah. Menarik apa yang dibicarakan pada hari ini karena bicara soal khalifah kita. Tadi Pak Yuriko sama Pak Adnan bicara soal ayat ya Al-Quran maupun kata Imam Syafi'i. Saya cuma bilang juga karena mungkin dari IAIN ditunggu juga misalnya, saya mau bilang kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin dan suatu saat akan mintakan pertanggungjawaban. Sekaligus bilang bahwa ya di forum ini kita senantiasa wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabri, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Pak Hadi, ada 4 hal yang ingin saya bilang untuk di forum ini. Pertama, bahwa orang selalu bertanya adalah apakah kepemimpinan NKRI itu berhasil atau gagal. Dua kata itu selalu digunakan untuk melihat kepemimpinan. Kalau ditanya soal survei, saya tidak punya data soal itu. Karena survei sudah berlalu cukup lama, sehingga ketika saya bilang sekarang mungkin kurang update. Ya. Saya punya data kurang lebih tahun 2019, sekarang sudah tahun 2022. Jadi ketika bilang data survei berarti tidak update lagi, tidak segar lagi kalau bilang soal kepuasan publik. Pertama, kalau dibilang soal berhasil atau gagal, saya mau bilang bahwa saya tidak mau menggunakan kata berhasil atau gagal. Seakan-akan kalau orang bicara kata gagal, ya pemerintahan NKRI tidak bekerja. Padahal banyak capaian-capaian yang telah dilakukan. Kalau tadi ada sebelum ini kita melihat video, ya ada banyak sekali capaian. Memang ada pertanyaan soal misalnya soal kemiskinan, yaitu menjadi orang Gorontalo bilang angkateru. Selalu
jadi perdebatan dan menjadi pembicaraan di grup-grup WhatsApp grup soal kemiskinan di Gorontalo. Tapi ada data juga yang mengatakan bahwa 10 provinsi dengan tingkat kebahagiaan tertinggi itu salah satunya Gorontalo. Jadi ada 2 data yang berbeda. Satu soal kemiskinan kita masuk dalam 6 besar, tapi pada satu sisi kita masuk 10 besar provinsi dengan tingkat kebahagiaan yang luar biasa. Kita masuk peringkat ke-7. Jadi ini mungkin perlu riset lanjutan. Memang indikatornya berbeda antara bahagia dengan dengan kemiskinan. Tadi Pak Yoruka bilang juga soal kesejahteraan, orang punya banyak duit tapi belum tentu juga sejahtera. Jadi orang punya banyak duit juga belum tentu bahagia. Jadi saya seringkali kalau dibilang berhasil apa tidak, saya bilang bahwa kepemimpinan Pak Rusli ya berhasil melakukan banyak hal, tapi banyak juga ada beberapa yang perlu menjadi catatan untuk dilanjutkan untuk kepemimpinan selanjutnya. Saya setuju dengan Pak Erwin bilang soal ya harus ada ini kepemerintahannya kontinu, harus keberlanjutan. Memang ada yang dikerjakan oleh kita yang terbaik dan itu harus dilanjutkan oleh pemimpin selanjutnya. Saya kemudian mengingat karena ini masa akhir jabatan, kita melihat banyak kebijakan-kebijakan populis yang dilakukan oleh NKRI. Misalnya yang kalau 2019 kita selalu ingat-ingat adalah The Power Mama yang selalu disampaikan misalnya oleh Bang Sandiaga Uno. Ya. Kalau saya mau bilang adalah bahkan Pak Rusli sudah melakukan itu. Dulu ada kebijakan yang mungkin kita ingatkan sama-sama soal transfer gaji yang harus masuk ke rekening istri. Ini mungkin saya berharap kemudian hari ada ya penjabat atau gubernur selanjutnya 24 mungkin ada kebijakan-kebijakan yang populis seperti ini. Mungkin kalau kita ingat juga misalnya ada Kopiah Karanji. Ini kebijakan biasa tapi mendorong UMKM untuk kemudian tumbuh. Kita bahkan semakin berani menggunakan Kopiah Karanji sebagai souvenir. Dan banyak saya rasa semua kita sudah menggunakan Kopiah Karanji. Bahkan 2017 kalau kita melihat kampanye Anies Sandi, Pak Sandi menggunakan Kopiah Karanji sebagai identitas. Ya lagi-lagi kalau bicara sebelumnya kita bicara soal identitas. Tapi kita melihat orang semakin berani menunjukkan ini identitas. Belum lagi misalnya kalau kita lihat kebijakan Pak NKRI soal pelarangan merokok misalnya. Bagi orang yang tidak merokok seperti saya, karena saya sudah berhenti. Ya berhenti bukan karena apa juga, karena juga soal janji dengan istri ketika menikah sudah tidak merokok lagi. Ya. Nah, kebijakan-kebijakan seperti ini bagi saya menguntungkan. Kalau orang bilang, ini saya mau kutip yang tadi, emak-emak, ya NKRI sudah melakukan itu. Kebijakan-kebijakan yang senantiasa biasa berpihak kepada emak-emak. Jadi kalau 2019 itu Depar emak-emak muncul, bagi saya NKRI sudah mengawali hal itu. Nah, ini saya mengingat-ingat kebaikan, ini penting karena semua orang ingin husnul khotimah, tidak ada yang ingin suhul khotimah. Jadi mengingat hal kebaikan itu menjadi penting, walaupun menjadi perlu dikritisi. Yang kedua Pak Hadi yang ingin saya sampaikan adalah pemerintahan kita itu, sistem pemerintah itu canggih sebenarnya. Kenapa saya bilang canggih? Karena ada eksekutif, ada legislatif, ada eksekutornya, ada yang mengawasinya. Fungsi budgeting, fungsi pengawasan, fungsi legislasi kita punya di legislatif. Jadi kalau ada yang keliru sebenarnya, ya tugasnya legislatif kemudian untuk menegur. Kurang lebih begitu. Jadi kalau ada misalnya ada yang bersuara di akhir jabatan kemudian berkoar-koar, bagi saya kenapa tidak dari awal? Ya karena kita sebenarnya di support sistemnya pemerintah yang sebenarnya canggih. Ditambah lagi kalau misalnya dari bicara Pak Punco tadi adalah ya kita punya birokrasi yang membantu eksekutif untuk menjalankan roda pemerintahan. Orang-orang yang luar biasa. Jadi sebenarnya sistem pemerintahan kita canggih. Problemnya adalah ketika orang bilang gagal dan tidak, ya lagi-lagi soal ya kenapa tidak ditegur dari awal. Itu penting. Makanya tambah lagi misalnya soal media sosial yang begitu kuat. Forum demokrasi bagi saya ini memberikan edukasi sekaligus kritik juga. Membangun, yang menjaga demokrasi agar berjalan dengan baik, terutama kalau bicara soal pemerintahan berarti sekaligus mengawal pemerintahan. Makanya bagi saya adalah ya sistem ini canggih, ya seharusnya negara terutama khususnya daerah menjadi jauh lebih baik. Yang ketiga yang saya bilang Pak Hadi, NKRI terutama Pak RH bagi saya punya retorika luar biasa, terutama soal identitas orang Gorontalo asli. Ya semua punya retorika yang baik, dari Pak Fadel, Pak Gusnar ya. Tapi saya melihat ciri khas Pak Rusli adalah dia merepresentasikan orang Gorontalo asli.
Kalau bicara Aristoteles bilang misalnya kalau dalam bahasa komunikasi bicara misalnya ya retorika itu bicara soal persuasif. Biasa ada 3 hal yang sering didengarkan orang untuk mempengaruhi orang lain. Atau biasa disingkat dengan misalnya ada logosnya, ada logikanya, kemudian ada apa namanya, ada etosnya, ya, ada patosnya, ada emosinya. Dan kita melihat itu gaya komunikasinya Pak Rusli. Kalau kita lihat kan misalnya di WA ini menarik. Misalnya kalau kita bilang japohe, ini bahasa komunikasi yang orang Gorontalo merasa ini Trump gubernur. Jarang sebenarnya orang gubernur, bagi saya gubernur sebelumnya punya retorika yang baik. Tapi Pak Rusli itu punya gaya komunikasi yang menunjukkan dia orang Gorontalo asli. Japoko propol ya boti misalnya. Bahasa-bahasa rakyat, bahasa yang mudah dicerna dan membangun emosi yang luar biasa. Ya. Misalnya kemarin saya dengar misalnya live streaming Pak Rusli soal apa namanya dengan stasiun radio misalnya di live streaming YouTube misalnya, sedangkan misalnya ceritanya dengan Pak Kapolda misalnya bicara soal ketika mereka apa namanya di minum kopi di apa namanya SPN, kemudian dibilang apa namanya masih ada pagar yang belum selesai. Bahasa Rusli itu ini bahasa komunikasi mapan-apa Napolita libeti. Jadi bahasa bagi saya adalah ketika melihat Pak Rusli itu menunjukkan dia orang Gorontalo asli. Dan ini bagi saya harapkan adalah sebenarnya ke depan pejabat-pejabat publik kita atau misalnya para pemimpin kita yang membawa identitas itu sebenarnya lebih enak, bahasanya mudah dimengerti oleh rakyat dan rakyat merasa dekat. Mungkin saya nggak tahu ini soal survei kapan dilakukan misalnya. Tinggi hasil survei karena mungkin bahasanya Pak Rusli selalu menyentuh ke rakyat. Dan terakhir Pak Hadi yang saya mau bilang adalah yang keempat, selamat buat Pak Rusli telah menjalankan pemerintahan selama 10 tahun. Walaupun demikian ada banyak catatan terutama buat Pak pejabat gubernur. Bagi saya ada banyak hal yang perlu diselesaikan. Misalnya soal GOR atau misalnya soal Islamic Center yang belum selesai sampai dengan saat ini. Dan terutama soal kementerian kita. Harapannya sebenarnya ketika otonomi daerah, itu daerahnya kemudian mandiri. Mandiri bukan saja mengolah pemerintahannya, tapi mandiri secara ekonominya. Problemnya kita adalah masuk pada daerah yang belum mandiri secara ekonomi. Dan ini perlu didorong, entah ini oleh penjabat gubernur, terutama nanti gubernur terpilih 2024. Saya rasa itu Pak Hadi, mohon maaf atas segala kurangan, dan kita berharap untuk saling menasihati dalam kebaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.